Ya, benar Mas. Terdengar suara saya jelas begitu? Ku ingin dirimu, Halo? ku ingin Dengar suara saya? kasih karena kamu, oh cintaku. Mungkin cinta ini tak harus memiliki. Ya, halo Pak Queen, apa sudah terdengar? Ya, halo. Apakah suara Ya, saya sudah terdengar dari situ, Mas? Halo, Pak. Oke, baik, sudah ditangkap dengan jelas, Pak. Oh iya, oke, terima kasih. Oke, baik, Pak. Kita mulai, Pak, ya? Ya, ayo mulai, silakan. Oke. Ini cintaku. Inilah Radio Republik Indonesia. RRI, Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Kreatif dimanapun kamu berada. Dan di kesempatan pagi hari ini kita bakal ngobrol dengan Kepala KPPN Banda Aceh. Ada Pak Hekwin ya. Assalamualaikum Pak Hekwin. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang bisa bertemu lagi. Iya. Ini dengan teman-teman dari RRI. Iya. Ya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Bagaimana teman-teman di RRI, sehat semua kan ya? Ya, alhamdulillah sehat Pak. Apalagi ntar kamu bakal masuk gaji 13 ya, tambah sehat ya Pak. Insya Allah. Baik, di kesempatan pagi ini kita bakal ngobrol tentang pembayaran gaji 13 PNS, TNI, Polri, penggerak pemulihan ekonomi nasional masa pandemi COVID-19. Nah, Pak Hekwin, setelah sempat tertunda, pemerintah juga telah mengumumkan akan dilaksanakannya pembayaran gaji 13 tahun 2020. Gimana persiapan KPPN Banda Aceh menghadapi pembayaran gaji ke-13 ini, Pak? Mangga, Pak. Ya, terima kasih, Mas, atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Memang ini merupakan kabar gembira ya, terutama bagi pada pegawai negeri. Ya, kita dengan keluarnya peraturan pemerintah nomor 44 tahun 2020 ya tentang pemberian tunjangan atau penghasilan ke-13 tahun 2020 ya bagi PNS, prajurit TNI, anggota Polri, pegawai non PNS dan penerima pensiun dan tunjangan lainnya. Kemudian juga diperkuat dengan keluarnya peraturan Menteri Keuangan nomor 106 garis miring PMK 05 garis miring 2020 tentang sama ya haknya tentang pembayaran gaji 13 ya. Ini memberikan pemerintah telah memberikan gaji ke-13 yang dulu-dulunya diberikan pada awal tahun anggaran ya pada awal tahun ajaran baru tahun biasanya bulan Juli, sekarang karena kondisi Covid ini menjadi mundur di bulan Agustus. Ya, pemberian ini tidak dilakukan untuk PNS baik PNS Polri dan TNI yang ada di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan untuk yang dibayarkan pemerintah pusat sendiri, tanggal hari ini, tanggal 10 ya, bulan Agustus diharapkan semuanya sudah bisa diterima ya di semuanya. Dan ada beberapa satker yang belum mengajukan gaji 13 ini, kita harapkan hari ini sudah mengajukan. Dan hari ini kalau nggak besok pagi kita harap semuanya sudah bisa diterima oleh yang berkepentingan. Ya. Baik ada yang di kami maupun di pemerintah daerah. Kalau yang di pemerintah daerah mungkin kebijakannya sedikit berbeda, disesuaikan dengan kemampuan pemerintah daerah karena memang pengalokasiannya di APBD. Tapi kita harapkan memang pencairannya tidak berbeda jauh dengan yang diterima oleh pada penerima di tingkat pusat, yaitu PNS pusat dan PNS Polri dan penerima pensiun di tingkat pusat. Itu Mas yang kami temukan. Ya. Oke, baik. Nah, lalu Pak Hekwin, dalam masa pandemi COVID-19 ini, apa sih pentingnya pembayaran gaji 13 bagi pemulihan ekonomi nasional, Pak? Ya, ini mungkin satu pertanyaan yang mungkin bagi kita PNS mungkin suatu kabar gembira, tapi mungkin akan jadi pertanyaan kepada teman-teman yang non PNS. Bagaimana sih kok PNS dapat gaji 13? Nah, ini mungkin perlu kita bahas bersama ya, karena
kita ketahui semua selama ini kita semua menderita adanya COVID-19 gitu ya. Kalau kita lihat secara langsung pada masa pandemi COVID-19 ini perekonomian global terkontraksi atau mengalami pertumbuhan minus ya. Kalau di awal triwulan 1 kemarin pertumbuhan ekonomi dunia minus 2,5, di triwulan 2 ini pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan minus antara 5 sampai 7%. Atau mengalami kontraksi 5 sampai 7%. Bagaimana dengan perekonomian Indonesia? Kalau di perekonomian Indonesia secara nasional pada triwulan pertama kita masih mengalami pertumbuhan sekitar 2%. Tapi ya, pada triwulan kedua ini atau semester 1 ini, perekonomian kita mengikuti tren yang ada di dunia, yaitu mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 5,3%. Ya ini yang jadi perhatian kita semua. Dalam kondisi seperti ini, ya ketergantungan pertumbuhan ekonomi akan APBN menjadi sangat besar sekali. Kenapa? Karena swasta ya yang selama ini menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia 90% mandek ya. Pelaku ekonomi swasta masih wait and see. Itu yang menjadi pertimbangan kita semua, kenapa sekarang pemerintah berusaha menggenjot perekonomian ekonomi dengan tolak ukur penggerak utamanya ada di APBN. Ya. Salah satunya adalah dengan pembayaran gaji 13 ini. Ya. Dengan pembayaran gaji 13 ini kita berharap terutama bisa menggerakkan ekonomi yang ada di daerah, apalagi di kita yang ada di Provinsi Aceh kan menggerakkan ekonomi yang ada di Aceh. Dengan adanya gaji 13 ini kita harapkan konsumsi terutama yang dipelopori oleh PNS ini akan semakin meningkat. Ya. Pasti ya kita ngomongkan kok hanya PNS saja yang diperhatikan, ya bukan seperti itu ya. Pasti di luar PNS pemerintah sudah menerbitkan yang namanya peraturan pemerintah Perpres nomor 72 tahun 2020 yaitu tentang penanganan COVID-19, yaitu adanya program pemulihan ekonomi nasional yang di era APBN ini telah dialokasikan sekitar 695 triliun ya untuk dana-dana pemulihan ekonomi nasional dalam masa COVID ini. Yang diantaranya adalah untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, dukungan UMKM, dunia usaha, Pemda dan masyarakat secara umum yang terdampak COVID. Tapi tentunya pencairan itu akan sangat tergantung kepada kita, PNS sebagai penggerak atau pelaku utama dalam pencairan APBN. Makanya kami mendorong ya, baik di pemerintah daerah maupun satuan kerja yang ada di pemerintah pusat untuk melakukan percepatan ya pencairan dana yang ada di APBN. Apalagi di triwulan ketiga ini ya sudah gariskan oleh Presiden dan Dewan Menteri Keuangan, triwulan 3 ini kita harus bangkit perekonomian. Kita harus kembali ke jalur sehingga di akhir tahun diharapkan perekonomian kita kembali pulih. Ya. Memang dalam kondisi ini kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dengan kebutuhan kesehatan. Kalau kita kesehatan semuanya, kita perhatikan utama, ekonomi akan macet. Tapi kalau ekonomi yang kita gerakkan, tingkat penularan kesehatan akan semakin meningkat. Pandemi COVID akan meningkat. Itu makanya pemerintah harus mengupayakan adanya keseimbangan ya antara pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi nasional dengan recovery terhadap COVID. Itu yang menjadi tujuan utama kita, salah satu tujuan utama kita bicara di sini. Pemulihan ekonomi, mempercepat anggaran, mempercepat realisasi belanja, itu yang kita harapkan dengan pelopor yang dari APBN. Sementara nanti dengan pelopor dana APBN ini kita harapkan swasta akan mulai pulih dan nantinya akan kembali bisa mengambil alih motor penggerak ekonomi yang saat ini dalam kondisi ini mau tidak mau pemerintah harus memegang. Itu mungkin Mas yang kita sampaikan. Ya, berarti ini menjadi salah satu stimulus untuk menggairahkan kembali perekonomian, Pak ya? Ya, sehingga ekonomi dapat bergerak kembali. Itu, Mas. Terima kasih. Baik. Kita juga tahu juga nih selama masa wabah COVID-19 ini, masa darurat,
banyak pelayanan publik yang terganggu. Nah, bagaimana KPPN Banda Aceh menjaga layanannya tetap prima nih Pak? Iya, nah, ini suatu hal yang berat bagi kita semuanya, bukan hanya KPPN Banda Aceh sebetulnya, semua instansi pemerintah yang memberikan layanan masyarakat memang menghadapi kondisi yang lumayan berat. Dan pasti kita harus melakukan perubahan pola layanan. Seperti yang dikatakan PPN, ya, pola layanan yang dulu mayoritas kita dengan tatap muka, ya, sekarang sudah dirubah mayoritas dengan non tatap muka. Semua dokumen kita terima dengan online, ya, demikian juga prosesnya dengan online. Dan kita tetap, tapi yang harus kita perhatikan adalah kita tetap menjaga, ya, menjaga layanan itu, tetap pencairan dana tetap dilaksanakan tepat waktu, tidak ada yang tertunda. Dan kalau ada permasalahan di Satker, tetap kita bisa melayani. Kita usahakan semuanya tetap lewat online, ya, pelayanan. Tapi kalau memang ada suatu Saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu mana tisu? Ini tisu. Sudah berhenti di menangis. Tapi saya jengkel kok tahu, Rif. Ivan bakal sakit hatiku. Tisu lagi. Mau kemari tuh tisu, Rif. Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutan kau bikin. Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli. Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi. Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dan? Bisa aja kau pakai tapak meja. Ya, baik Win, tersambung Ya. kembali Pak. Waalaikumsalam, jaringan Ketika hutan habis terbakar, maka kita kehilangan sebagian sumber oksigen Ya, untuk Pak Edwin. bernafas. Ya, maaf. Halo, selamat siang. Jagalah hutan agar sumber kehidupan tetap terjaga. Pesan Kita ini lanjut disampaikan kembali oleh perbincangan Radio Republik kita, Pak. Indonesia. Baik, kita lanjutkan kembali, ya. Sebentar Pak ya. Ya, Sobat Kreatif, kembali kita tersambung dengan Pak Hekwin, Kepala BPPN Banda Aceh yang sempat terputus tadi. Iya, ya, silakan Pak, dilanjutkan. Ya, baik, kita sambung lagi, ya, teman-teman semua. Nanti ada sedikit gangguan jaringan. Baik, kita sambungkan lagi, ya. Memang dalam kondisi yang abnormal ini, ya, KPPN Banda Aceh sebagai salah satu instansi pemerintah yang tahun ini sedang dalam mengikuti penilaian unit kerja berpredikat wilayah birokrasi bersih melayani. KPPN Banda Aceh berusaha tetap menjaga layanan kita. Tapi dalam kondisi yang tidak normal ini, kita melakukan perubahan pola layanan. Kalau dulu mayoritas pola layanan dengan tatap muka, sekarang kita rubah pola layanan dengan menggunakan online, ya. Semuanya kita terima melalui online, ya. Baik SPM kita terima online, kita proses secara online, ya. Tapi yang harus kita lakukan bahwa kita tetap menjaga kualitas layanan kita. Pencarian dana tetap bisa dilakukan secara tepat waktu. Tapi tentunya tidak semuanya bisa dilakukan dengan online. Kalau memang ada kebutuhan yang harus dilakukan secara tatap muka, seperti konsultasi masalah aplikasi, tetap kita mempersilahkan teman-teman datang ke KPPN, tapi tetap dengan mematuhi protokol kesehatan, ya. Memakai masker, kemudian kita lakukan pengecekan suhu tubuh, dan kita sediakan juga tempat untuk cuci tangan. Yang pasti pelayanan tetap jaga, kondisi COVID ini harus tetap kita patuhi semua sehingga kesehatan kita tetap jaga. Layanan dan kesehatan semuanya harus seimbang. Itu mungkin Mas yang terutama dalam menjaga layanan KPPN Banda Aceh. Baik, terakhir Pak Hekwin, himbauan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Aceh agar wabah ini dapat mereda dan segera berakhir, Pak? Ya, tentunya, ya, dalam kondisi COVID ini sekali lagi kita tetap harus menjaga kesehatan kita, ya harus tetap mematuhi protokol kesehatan, ya, jaga jarak, ya, kemudian physical distancing, social distancing harus tetap kita jaga. Kemudian juga kalau di instansi pemerintah
dan tempat-tempat kerja, yaitu menerapkan work from home ya, harus kita lakukan. Tapi pesan saya, walaupun work from home, kualitas pekerjaan kita, layanan kita harus tetap seimbang, harus tetap menunjukkan kinerja seperti sebelum ada COVID. Apalagi ya bagi kita semua, instansi pemerintah, birokrasi pemerintah dan masyarakat umum ya, tetap harus menjaga kualitas layanan, harus tetap menggerakkan ekonomi nasional tadi, ya, mempercepat realisasi anggaran, dan kita insya Allah dengan semua yang kita lakukan ini, kita harapkan paling lambat akhir tahun semua sudah pulih, kondisi ekonomi sudah bergerak seperti semula, perekonomian bergerak, swasta sudah mulai menjadi leading sektor pemulihan ekonomi, bukan lagi pemerintah. Itu yang ingin saya sampaikan. Baik. Nah, Pak Ekwin, terima kasih atas waktunya, Pak, dan informasi yang sangat penting ini. Ya, ya dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh RRI, dan kita juga berharap masih bisa bertemu ya di lain kesempatan, dan tidak hanya mungkin lewat udara, suatu saat kita bertemu lewat tatap muka secara langsung. Terima kasih, kita sampaikan. Balik lagi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, selamat bertugas Pak Ekwin dan teman-teman di KPPN, tetap semangat, Pak. Iya, terima kasih. Iya, demikian pendengar dan teman-teman yang ada di rumah ya, buat teman-teman yang ingin memantau kembali obrolan singkat kita di kesempatan pagi ini bersama KPPN Banda Aceh, juga dapat mendengarkan dan mengecek kembali di line YouTube kita di channel RRI Banda Aceh. Ya, selamat siang dan selamat terus berusaha, dan buat kamu-kamu yang sedang mencari